Maka dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan tentang dunia itu dengan 8 perkara. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya insya Allah. Yang pertama, kita harus paham dulu, kenapa sih panggung kita ini kok dinamakan dunia? Karena selama ini kita hidup, jangan-jangan kita tidak paham kenapa panggung kita dinamakan dengan dunia. Kalau kemudian kita tidak paham, berarti lucu. Kita punya panggung, dikasih nama oleh Allah, tetapi ternyata kita tidak paham kenapa panggung kita dinamakan dunia. Padahal kita harus paham, kata dunia itu merupakan serapan yang diambil dari bahasa Arab. Ya, dan kita juga harus paham, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling mulia di atas muka bumi, sampai Allah pilih untuk mewakili kalamnya dengan bahasa Arab. Itu bukan tanpa sebab, tetapi memang betul-betul bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat dalam. Bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab pasti sepakat dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya belajar bahasa Arab itu kenikmatan, walaupun bodohnya itu tidak habis-habis. Jadi kalau kita belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan merasa tambah pintar, tapi semakin tambah bodoh. Kecuali kalau antum hanya mencukupkan 3 kata, astair, atlub, dan afan. Itu biasanya bahasanya santri. Tapi kalau kemudian kita belajar terus, maka kemudian kita akan mengetahui ternyata bahasa Arab itu penuh dengan makna. Makanya antum tahu, sebelum saya menjelaskan tentang arti dunia, bahasa Arab itu setiap katanya aja memuat makna. Contoh, kenapa kemudian perjalanan itu disebut dengan safar? Selama ini kan kita tidak ngerti kan, kita nyebutnya safar. Tapi kita tidak tahu kenapa kok diambil dari arti safar. Lu antum harus ngerti. Sesungguhnya perjalanan itu dalam bahasa Arab disebut dengan safar. Maka sesungguhnya karena safar itu artinya bana wa wadoha, nampak dan jelas. Karena apa? Karena hakikat orang itu akan nampak dan jelas ketika antum sudah bersamanya dalam safar. Orang itu akan kelihatan karakter aslinya itu kapan? Bukan ketika makan, bukan ketika bisnis, tidak kelihatan. Tapi ketika kita safar sama dia, mengalami masa-masa yang sulit, baru akan kelihatan karakter asli kita itu kayak apa ketika kita safar. Makanya perjalanan dalam bahasa Arab disebut safar. Safar itu diambil dari kata bana, bana itu nampak jelas, wadoha itu nampak jelas juga. Jadi kemudian akhirnya safar itu diambil dari kata itu. Makanya Umar bin Khattab, kalau kemudian ada seseorang yang mengatakan tentang fulan begini, Umar bin Khattab itu simpel cara menyelesaikannya. Hal safar tama'ahu, pernah safar nggak sama dia? Kalau kemudian orang itu mengatakan la innama anta kadzab, kamu pembohong, kamu ngomong banyak tentang saudaramu, safar aja nggak pernah kok, kamu kemudian merasa tahu tentang sifatnya. Tapi kalau kemudian Umar mendapati ada seseorang ngomong tentang fulan begini, kamu pernah safar sama dia lebih dari 3 hari? Pernah. Baru kemudian Umar bin Khattab mendengarnya dulu, baru kemudian dia tabayun kepada orang itu. Nah, disitulah kita paham kenapa dinamakan safar. Itu bahasa Arab. Kenapa sih uang itu dinamakan bahasa Arab itu apa uang itu? Dinamakan dinar. Selama ini kan kita tidak ngerti kok kenapa dinamakan dinar. Dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Dinamakan uang itu bahasa Arab itu dinar, diambil dari kata dinun wa narun. Yang artinya apa? Artinya kalau antum ambil dengan cara yang benar, antum terjaga agamanya. Dan ketika antum ngambilnya itu sembarangan, nyenggol yang haram, nyenggol yang syubhat, hati-hati loh. Sesungguhnya pertama kali yang bisa menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka setelah kesyirikan, salah satunya karena masalah harta. Makanya kita lihat Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena makan 1 buah, 1 gigitan tok. Tidak sampai nambah ikhwan, nggak sampai nambah. 1 gigitan saja tapi cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kenapa? Karena harta itu kalau kemudian kita ngambil dengan cara yang benar, maka kita terjaga agamanya. Kalau kemudian kita salah mengambilnya, yaitu adalah kita akan mendapatkan neraka. Tuh. Lengkap kan bahasa Arab. Bahkan sampai kata mahabbah aja kita kan tidak tahu. Kenapa sih kok disebut dengan mahabbah? Itu diambil dari kata habun. Habun itu artinya apa? Sofin. Sofin itu artinya apa? Bening, akhi.
Artinya apa? Kalau antum sedang jatuh cinta, antum selalu bening memandang orang yang antum cintai. Ya kan? So, ini saya ngajar satu orang puber sini. Maka kemudian ternyata kita kan bening kan, seorang ikhwan baru nikah gitu dengan istrinya, dikatain istrinya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis, Masya Allah. Istrimu cerewet, tidak apa-apa, bagaikan radio online yang sangat sederhana. Karena apa? Karena lagi cinta. Makanya kemudian kalau kita mahabbatullah, cinta sama Allah, berarti bening memandang syariatnya Allah. Tidak pernah kita suudzon terhadap syariatnya Allah, dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas kita bening. Kenapa? Itulah hakikat cinta. Makanya diambil dari kata habun. Habun itu artinya solvin. Ini kalau kita jelaskan satu kata tidak akan habis sampai seminggu. Makanya ini menjadi apa? Dorongan saya pakai belajar bahasa Arab gitu loh. Belajar bahasa Arab itu penting sekali. Bukan berarti sudah 7 tahun kemudian kita berhenti belajar bahasa Arab. Enggak, terus belajar, baca kitab. Maka antum akan dapati bahwasanya membaca kitab membuat antum menangis. Kenapa? 4 tahun di pondok tidak bisa baca kitab. Tidak boleh nyebut merek, ya. Makanya belajar bahasa Arab itu Masya Allah kalau baru dibuka, Masya Allah rame, 200 orang, 60 orang. Tapi setelah 6 bulan tinggal 2, yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi, udah selesai dia. Makanya belajar bahasa Arab itu penting. Nah sekarang kita nggak akan mempelajari makna setiap kata karena terlalu panjang dan bukan itu tema yang kita bahas. Kenapa dinamakan ini dunia? Karena yang memberikan nama itu Allah. Panggung kita ini dunia, dan ini merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab. Maka kemudian Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kita, kenapa kok kemudian panggung kita ini Allah namakan ini dunia? Maka setidaknya ada 3 makna yang dimiliki oleh kata dunia yang harus kita pahami. Yang pertama, kata beliau, kata dunia itu diambil dari kata dani, yaitu sifatnya rendah. Karena apa? Karena secara geografis tempat kita ini rendah dibandingkan dengan surga. Maka Masya Allah, surga itu diberikan sifat oleh Allah fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Tapi ketika Allah menerangkan tentang dunia, dunia itu rendah. Makanya ketika Allah itu memberikan kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya Nabi Adam itu dikatakan oleh Allah, kami turunkan Adam. Berarti kata turun tidak bisa difahami kecuali dari atas ke bawah. Makanya dalam riwayat Barra bin Azib kita mengetahui kalau kita meninggal dunia, maka malaikatur rahmah yang menggenggam ruh kita maka akan membawa kita ke atas. Maka sesungguhnya kata ke atas itu tidak bisa difahami kecuali dari bawah ke atas. Itulah dunia. Makanya tempatnya rendah dibandingkan dengan surga. Makanya Allah memberikan kata sifat kepada surga fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Karena apa? Tinggi dia itu. Makanya kalau kita mengharapkan kebahagiaan maksimal di dunia itu salah betul. Kenapa? Ya tidak bisa, namanya tempat yang rendah kok. Kalau kita di apartemen, punya apartemennya itu lantai 1, ya tidak kelihatan apa-apa kecuali tempat parkir sama security. Itu saja. Kenapa? Di lantai 1. Kapan kelihatan indah? Kalau sudah naik ke 37, lantainya 38, nah itu baru kelihatan indah. Baru semuanya kelihatan. Makanya kalau orang itu sampai mengatakan bahagianya semua, itu karena gitu. Karena memang hakikatnya tempat yang rendah itu tidak menawarkan keindahan. Makanya sampai kita naik ke sini, ya kan, dari Bekasi yang rendah ke puncak Bogor yang tinggi, itu salah satunya untuk mendapatkan kenikmatan pemandangan. Kalau di Bekasi antum cuma lihat Kaliwung, sungai Kalimalang, tapi kalau di sini ngelihat pemandangan. Kenapa? Kita di tempat yang tinggi. Makanya Masya Allah disitulah kita mengetahui inilah tempat kita, yaitu adalah tempat yang rendah. Ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan kemudian dengan kata dunia, diambil dari satu akar kata yang maknanya itu qasir, yaitu adalah pendek. Karena secara waktu kita ini pendek hidup di dunia. Makanya dalam surat Al-Hajj 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan kita merasakan kan hidup dunia ini sekarang Masya Allah pendek banget. Kelihatannya baru kemarin kita tamat SMP, baru kemarin kita tamat dari mu'alimin. Sekarang Masya Allah anak kita sudah ngomong, Bi, saya kuliah di mana? Baru kemarin kita ini tamat kemudian mu'alimin, tapi anak kita sekarang sudah minta izin, saya mau nikah Bi. Cepat banget, iya.
Makanya sampai kemudian penduduk neraka ketika mereka dikumpulkan di dalam neraka, di dalam surat An-Nazi'at mengatakan apa? Lam yalbatsu illa asyiyatan aw duhaha. Loh, hidup kami itu hanyalah sepenggal di waktu sore dan sepenggal waktu di waktu duha. Singkat banget. Terlebih lagi ketika kita hidup di dunia ini di akhir zaman, 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari, dan 1 hari kayak kemudian 1 jam. 1 jam itu terasa 1 menit, cepat. Barusan tadi kita subuh, kemudian sebentar, sekarang sudah jam 9. Cepat banget. Karena apa? Itulah hakikat di dunia. Sesungguhnya waktunya begitu cepat diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya satu harinya itu kemudian sama dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Karena sesungguhnya Allah yang menggenggam waktu, Allah yang mampu menyempitkan waktu, dan Allah yang mampu melapangkan waktu dalam kehidupan kita. Makanya Allah sempitkan dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu diambil dalam satu riwayat yang disampaikan dari Umar bin Khattab. Diambil dari kata dana'ah. Dana'ah itu artinya apa? Wasikhatun wa najisatun. Sesuatu yang kotor dan sesuatu yang najis. Sesuatu yang kotor dan sesuatu yang najis. Makanya Umar bin Khattab ketika jalan bersama dengan para sahabatnya melewati tumpukan sampah. Kemudian mereka menutup hidungnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ngapain sih gitu? Ini loh dunia yang kita cari-cari dari pagi sampai sore, yang senantiasa kita tamak kepadanya. Ini sembari telunjuknya Umar bin Khattab mengarah kepada tumpukan sampah. Disitulah kita paham dunia itu diambil dari akar kata dana'ah. Dana'ah itu artinya wasikhatun wa najisatun. Mungkin kita ada yang bertanya, kenapa kok dinamakan dari akar kata dana'ah, Ustaz? Iya, karena sesungguhnya dibandingkan kenikmatan surga yang nanti kita akan petik insya Allah, dan kita semoga penduduk surga, sesungguhnya dunia itu memang kotor dan najis. Dan kita akan baru tahu itu nanti ketika kita sudah hidup di surga. Perumpamaannya gampang, akhi, analoginya gampang, kiasnya mudah. Antum ingat gak ketika antum dulu kecil, antum ini selalu pingin punya mainan, saya tentunya juga. Mainan kita itu apa? Paling-paling mobil-mobilan yang ditarik ke belakang, ke depan. Kemudian pingin punya baju ataupun kaos yang ada sayapnya di belakang. Masya Allah itu. Ketika lagi punya itu, lagi pingin itu, mintanya itu Masya Allah ngotot sama bapaknya, bahkan sampai rela kita bergulung-gulung di atas pasir. Kemudian kelereng, udah seneng banget punya kelereng itu. Kenapa kemudian kita saat itu betul-betul melihatnya itu berharga? Karena memang saat itu yang paling berharga yaitu. Tapi coba lihat diri kita hari ini ketika sudah tua kayak gini. Ngelihat kelereng kita itu Masya Allah di waktu kecil, kita ngelihat ya Allah cuma gitu doang toh. Ngelihat mobil-mobilan yang dulu kita minta sama bapak sampai nangis-nangis, sampai kita bergulung-gulung di depan toko, loh cuma gitu aja toh. Minta kemudian kita ngelihat baju kita dulu yang kemudian ada sayapnya, loh cuma gitu aja. Kenapa? Karena ternyata kita sudah naik tingkat kepada tingkatan yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Mainan yang dulunya kita banggakan ketika kecil sudah tidak ada harganya dan termasuk seakan-akan najis. Maka sama, dunia itu pada dasarnya adalah kotor dan najis. Kapan? Ketika kita sudah dinaikkan tingkatannya oleh Allah ke surga, baru kelihatan itu kotor dan najis ketika kemudian kita melihat dunia itu. Makanya disitulah kita paham, ketika kita mengerti tentang namanya saja, tidak ada yang menarik dari kata dunia. Secara waktu dia sempit, kemudian secara tempat dia rendah, secara hakikat dia najis dan kotor. Makanya dunia tidak pernah menjadi tempat tinggal, tetapi dunia itu tempat kita untuk meninggal dunia. Makanya barang siapa orang yang kemudian terlalu asyik dalam kehidupan dunia sampai nyenggol yang haram, nyenggol yang syubhat, dan dia balik, dan dia lupa untuk balik, maaf, kita ini lebih bodoh dan lebih pandai daripada keledai. Karena kita tahu ternyata Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah bahwasanya keledai itu selalu disebut dengan bentuk negatif, selalu disebut dalam bentuk negatif. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar. Orang yang bawa Taurat tidak bisa ngamalin sebagaimana kemudian himar yang di atasnya ada barang. Sesungguhnya ketawa yang paling buruk itu ketawanya apa? Keledai. Tapi ternyata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memuji keledai dalam satu sifat. Apa itu?
Yaitu kalau antum malam-malam kemudian antum buka kandangnya, antum bawa itu keledai jauh dari kandangnya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai jauh, antum tinggalin, antum pulang tidur. Kata Imam Ibnu Qayyim, nanti keledainya besok pagi sudah di kandang lagi. Masa sih Ustaz? Iya, antum tidak punya makanya tidak ngerti. Tapi kalau kita kayak apa? Kucing. Kita ngelemparin kucing, kita buang kucing di pasar yang jauh, tahu-tahu kemudian kita balik, kucingnya sudah di rumah. Makanya apa sih hubungannya Ustaz? Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan bahwasanya manusia itu dulunya adalah di surga, kemudian dia menjalani hukuman di dunia. Lalu kemudian kalau ada manusia yang tidak bisa balik lagi ke kampung halamannya, berarti maaf, kata Imam Ibnu Qayyim, dia lebih bodoh daripada keledai, karena keledai saja ketika dibawa keluar dari kandang, dia ngerti jalan baliknya ke dalam kandang itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, itulah hakikat dunia. Waktunya cepat, kemudian secara hakikat dia najis, kemudian secara tempat dia itu adalah rendah. Dia tidak bisa memuaskan kebahagiaan hakiki dalam kehidupan kita, itu tidak bisa. Makanya orang yang beriman itu selalu memandang dunia itu apa? Memandang dunia itu ya sebagaimana kita di bandara. Antum kalau lihat bandara, akhi, Safar kan kemarin Safar itu. Sebagus-bagusnya bandara ada wifi, rumahnya kita tidak ada wifi. Ya kan, mungkin kamar mandinya lebih bagus daripada kamar mandi, daripada kemudian kamar utamanya kita. Contohnya Singapura, Turki itu kan, Masya Allah itu. Kamar mandinya bagus di bandara. Tapi orang mukmin itu walaupun sebagus kita ini, kalau kemudian safar, yang namanya bandara itu hanya menjadi tempat transit dan tidak pernah kemudian kita ingin tinggal di bandara. Sama orang yang beriman itu harusnya ketika memandang dunia setelah dia paham bahwasanya maknanya dunia itu hanya kayak gitu, berarti kemudian dia menamakan dunia itu ya sebagaimana di bandara. Sebagus-bagusnya bandara, tidak ada yang ingin tinggal di bandara. Ada nggak orang yang tinggal di bandara? Itu loh udah dipanggil sama maskapainya, nantilah tanggung, pengen tinggal di sini, tidak ada. Walaupun rumah kita di Bekasi, kota yang indah insya Allah. Tapi kalau kemudian walaupun rumah kita itu buruk daripada bandara yang kita miliki, tetap kita balik. Dan itulah hakikat kita. Sesungguhnya kehidupan kita dunia, itulah namanya. Allah tamakan itu dunia karena dana'ah, karena pada dasarnya dia kotor dan najis, pendek. Karena sesungguhnya dia pendek, dan kemudian hakikat tempatnya, maka dia itu adalah rendah. Makanya Masya Allah kita harus paham kenapa panggung saya dan panggungnya antum dinamakan oleh Allah dengan kata dunia. Ketika kita ngerti penamaan ini, akhirnya kita sadar bahwasanya tidak ada bagus-bagusnya dari dunia itu. Makanya kita tidak boleh muji dunia. Ini juga dulu kesalahan saya juga. Kadang-kadang kita kan nggak sadar muji dunia. Wih bagus ya. Sebenarnya boleh atau enggak? Saya baru mendapati ternyata muji dunia itu enggak boleh. Kenapa? Para salaf berkata karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya aja enggak pernah muji dunia. Kadang-kadang kan saya dulu refleks melihat ada handphone bagus, kita bilang, ih bagus banget ya, canggih. Padahal kata para ulama salaf enggak boleh muji dunia. Kenapa? Allah saja enggak pernah muji dunia dan Rasul saja tidak pernah muji dunia. Jadi setelah kemudian itulah hakikatnya. Dunia itu secara hakikat semacam itu. Itu poin yang pertama.